Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tentang barisan dan deret. Apa sih bedanya barisan dan deret? Nah, jadi kalau di matematika itu barisan ya barisan angka-angka aja. Misalkan ada U1, U2, U3 gitu ya sampai UN. Nah, sedangkan kalau deret itu merupakan penjumlahan ya teman-teman. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN. Nah, barisan dan deret yang kita bahas hari ini itu barisan deret aritmatik dan barisan dan deret geometri ya teman-teman. Nah, sekarang kalau tadi bedanya barisan dan deret, sekarang apa bedanya nih aritmatik sama geometri? Simpelnya, jadi kalau aritmatik ini beda teman-teman, dia jelas ya kalau rumusnya beda. Kalau aritmatik ini cirinya tuh beda, ini pakai B ya, beda. Kalau geometri itu rasio pakai R. Nah, ini kelihatannya gimana? Kita coba langsung ke contoh ya teman-teman. Jadi kalau aritmatik tuh contoh barisannya misalkan 2 4 6 8 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, kalau yang geometri ini 2 4 8 16 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau 2 ke 4 itu berarti bedanya 2, jadi ditambah 2. 4 ke 6 itu juga bedanya 2. 6 ke 8 itu bedanya 2. Kalau ini geometri ini kali 2, 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 kali 2. Jadi bisa diperhatikan ya, kalau ini tambah 2 tambah 2 tambah 2, kalau geometri itu kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini 2 ini adalah beda ya teman-teman. Nah, ini kali 2 ini juga ini rasio. Beda itu dihitung dari mana? Jadi nanti ini ya, beda itu rumusnya UN dikurang UN min 1. Maksudnya gimana ya? Misalkan N nya 2 gitu ya, ini bedanya bisa jadi ya U2 kurang U1 gitu ya. Atau misalkan bisa jadi juga misalkan N nya 3 berarti U3 kurang U2 dan seterusnya, mau U10 kurang U9, U20 kurang U19 dan seterusnya teman-teman. Nah, sedangkan kalau rasio bagaimana? Kalau rasio itu R, jadi sesuai dengan namanya rasio, berarti ini perbandingan. Perbandingan gimana? Perbandingan UN per UN min 1. Ya, jadi ya ini bisa jadi kalau N nya 2 berarti bisa jadi U2 per U1. Kalau N nya 3 berarti U3 per U2. Kalau N nya 10 berarti U10 per U9 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, itu. Jadi itu ya, jadi bedanya aritmatika sama geometri, kalau aritmatika itu beda, kalau geometri itu rasio ya teman-teman. Jadi ini plus 2 plus 2 plus 2, ini kali 2 kali 2 kali 2. Ada bisa nggak bedanya negatif? Bisa. Jadi barisannya misalkan 10 terus 7 terus 4 1 min 2 dan seterusnya. Nah, ini berarti bedanya berapa? Bedanya ini min 3, ini min 3, ini min 3, ini min 3. Nah, kalau yang rasio bisa nggak? Ini kan tadi rasionya 2 ya. Nah, kalau yang rasionya ini misalkan 9, 3, 1 gitu, sepertiga. Nah, ini rasionya kan 3 per 9, atau ini rasionya sepertiga. Dikali sepertiga, dikali sepertiga, ini dikali sepertiga. Jadi seperti itu ya. Nah, terus kita masuk ke ini ya, rumus UN. Jadi kalau rumus UN itu berarti artinya rumus suku ke. Jadi kalau U10 berarti suku ke 10, U20 berarti suku ke 20. Ini cara mengingatnya cukup gampang. Ini kan AN1B. Nah, ini cara mengingatnya tinggal A NIP gitu ya teman-teman. Hanif.
Jadi A tambah N-1B. Kalau ini cara mengingatnya Anip, kalau ini cara mengingatnya Arni. AR pangkat N-1. Jadi ini pangkatnya N-1 ya teman-teman. Arni, Anip dan Arni. Nah, sekarang kita tahu A itu apa sih? A itu U1 ya, atau suku pertama. Jadi kalau di case ini suku pertamanya A-nya berapa? A-nya 2. N itu berarti ya N ini ya. Jadi kalau U10 berarti N-nya 10. Ngikutin ini ya tanya. Nah, terus kalau B itu apa? B itu beda ya, seperti tadi kita udah hitung. Beda. Cara ngitungnya ya U2 kurang U1, U3 kurang U2. Jadi ini rumus umumnya UN-1. Nah, ini juga sama. Ini artinya A-nya berarti apa? A-nya itu U1 atau suku pertama. Kebetulan ini berarti 2 suku pertamanya. Terus R-nya UN per UN-1. Jadi itu ya. Kalau barisan berarti pakai rumus UN. Kalau deret berarti pakai rumus SN ya teman-teman. Deret. Nah, ini rumusnya juga udah diberikan. Ini rumusnya dapat dari mana? Ada di modul ya teman-teman. Cara penemuan rumusnya ada di modul. Kita nggak bahas, kita langsung aja ke aplikasi rumusnya. Nah, ini N per 2, 2A plus N-1B. Sama A-nya itu suku pertama, B-nya itu beda, N-nya itu ya ini ya. Jadi ntar yang tentukan berapa? 10 gitu berarti N-nya 10. Suku apa? Deret ke 10 gitu berarti itu ya, jumlah 10 suku pertama. Nah, itu sama. Nah, ini ada 2 rumus ya teman-teman. Jadi bisa pakai rumus yang ini atau bisa pakai rumus yang bawahnya ini. N per 2 U1 tambah UN. Kalau ini diketahuin UN-nya ya teman-teman. Nah, sedangkan yang suku barisan geometri bagaimana? Barisan geometri itu A R pangkat N min 1 per R kurang 1. Jadi ini ada 2 rumus juga. Ini sebenarnya sama, mau pakai salah satu juga sebenarnya bisa. Cuman nanti kalau misalkan R-nya ini ya kurang dari 1 seperti ini, jadi nanti bekerja di bilangan negatif. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Nah, kenapa sih kok kita harus pakai rumus-rumus seperti ini? Jadi misalkan rumus ini seperti ini itu akan membantu ketika kan misalkan kita ada bilangan 2, 4, 6, 10 2, 4, 6, 8 terus kemudian kan 10 gitu. Kalau bilangan kelima ya kita tahu lah 10. Tapi kalau bilangan ke 1000 berapa? Nah, kalau mau manual kan lama sekali kan menghitungnya. Jadi kita pakai rumus UN ini. Itu ya. Misalkan cara makanya bagaimana? Misalkan kita cari misalkan U berapa? U100 dari bilangan ini ya, U100 gitu. Nah, berarti kan ini sama dengan berarti apa? Kita A plus ini kan N nya udah diganti ya, berarti 100 min 1 kali B gitu. Nah, misalkan bilangannya ini berarti A nya berapa? A nya 2. A itu suku pertama ya, 2 plus ini berarti 99 kali bedanya berapa? Bedanya itu 2. Tadi kan kita udah hitung, tinggal 4 kurang 2 aja. 4 kurang 2, 2 gitu ya. Nah, berarti ini 2 ditambah 2 kali 99 jadi 198. Ini sama dengan 200. Jadi kita tahu nanti U ke 100 nya 200. Jadi kita nggak perlu ngitung manual gitu ya. U 100 nya 200. Nah, terus kalau yang pakai ini bagaimana? Ini kita deret ya. Berarti kalau deret nanti nulisnya seperti ini ya teman-teman. 2 tambah 4 tambah 6. Jadi kalau deret kita nulisnya berarti ya sebenarnya 2 tambah 4. Nih, misalkan dari barisan yang di atas ini ya, 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya itu. Ini juga ya, berarti kalau ini ya 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 dan seterusnya gitu.
Nah, coba kalau ini kita hitung SN-nya. Kita hitung SN-nya mau di ya misalkan S100, berarti ini kita mau jumlahin 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai 100 angka. Ya kita tinggal sama seperti tadi ya, S100 sama dengan berarti ini 100 per 2. Kita langsung masukin ya apa namanya A-nya. A-nya kan kita udah tahu A-nya itu sama dengan 2, berarti nanti 2 kali 2 ini N-1 kita tahu berarti 99 ya teman-teman. Terus kali B, B nya adalah 2 seperti ini. Nah ini berarti 50. Terus ini kita hitung ini 4 108 ya 198. Nah berarti kita bisa jumlahkan dulu yang di dalam kurung 50 dalam kurung 202 ya. Nah berarti ini tinggal 202 dikali 50. Nah berarti kan 50 kali 200 itu 1000, yang 2 itu berarti 10.000. 50 kali 200 kan 10.000, yang 2 itu berarti 100, jadi 10.100 gitu ya teman-teman. Atau kita bisa pakai rumus yang kedua ini yang SN. Nah kalau pakai rumus yang SN ini bagaimana? Ini kan sebenarnya kita harus tahu U1 nya sama UN nya. U1 nya kita udah tahu 2, UN nya kebetulan kita udah hitung tadi 200. Berarti ini bisa ditulis, misalkan kita mencarinya tadi apa namanya, misal kita ngitung S100 ya, sama ya, saya gini aja deh, S100 sama dengan ini pakai rumus yang kedua ya, S100 nya berarti 100 per 2 dikali 2 kan U1 nya 2 ya, terus kemudian U100 nya itu berapa, 200. Nah ini jadi 50 kali 202 sama ya teman-teman, kali 202 hasilnya 10.100. Jadi mau pakai rumus ini atau mau pakai rumus yang kedua hasilnya akan sama gitu teman-teman. Nah kemudian kalau barisan geometri coba ya kita buktikan. Saya hapus dulu deh yang ini. Nah misalkan kita mau menghitung ini ya, so kalau kita hitung manual kan berarti ini kali 2 harusnya hasilnya 32 ya. Berarti 32 ini U berapa? Ini kan U1 N nya ya. Ini 1 2 3 4 5. Berarti ini itu U5 ya teman-teman. Ini U5. Nah, coba kita hitung. Kalau U5 hasilnya benar enggak 32? Ini kalau kita pakai rumus ya. Jadi misalkan U5 sama dengan, nah A nya berapa? A nya itu ini ya, ini A suku pertama, seperti di aritmatika sama A itu suku pertama. Jadi suku pertamanya 2 kali R nya, R nya itu tadi ini ya, R nya ya, atau kita bisa hitung lagi R nya itu sama dengan U2 per U1 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Ini R nya 2, U5 berarti ini N nya 5 kurang 1. Nah 5 kurang 1 sama dengan 4 ya teman-teman. Jadi ini 2 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 4 itu ya 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya.
berarti ini 4, ini 4, 4 kali 4 16. Jadi ini 2 kali 16 sama dengan 32. Nah ini sama ya teman-teman, ini 32, ini 32. Jadi mau manual atau mau pakai rumus sama. Jadi kalau ada rumus ini ya fungsinya untuk apa? Kalau misalkan ditanya U100 gitu ya, tinggal dihitung aja. Berarti sama ya 2 kali R nya 2 pangkat 2 pangkat 99 ya, tinggal di ujung aja ya teman-teman ya. Jadi fungsinya seperti itu. Sama seperti nanti SN itu untuk deret geometri ya. Ini harusnya jangan barisan nih, ini harusnya bilangnya deret ya teman-teman ya. Kalau barisan kan untuk UN, barisan geometri. Ini SN itu berarti deret geometri harusnya. Nah kalau deret geometri berarti hitungnya bagaimana? Coba kita hitung sampai deret ke ini 1, 2, 3, 4, deret keempat ya. Deret keempat tuh kalau kita jumlahin secara manual ini sama dengan berapa gitu ya. Ini berarti ini sama ini kan 10 ya teman-teman. Ini sama ini 20. Berarti harusnya nanti ketemu 20 sama 10 30. Coba kita buktikan bahwa S4 nya itu 30. Coba kita buktikan bahwa nanti berarti ini ya S4 sama dengan ini, langsung A nya berarti 2 ya teman-teman. R nya tadi juga udah hitung 2, berarti ini 2 per 2 kurang 1 bawahnya ya, yang atasnya berarti dalam kurung 2 pangkat 4 dikurang 1. 2 pangkat 4 tadi udah dihitung berapa teman-teman, 16 ya. Jadi nanti yang atas 2 kali 16 ya, ini 16 dikurang 1 per 1. Nanti per 1 ini nggak usah ditulis lagi ya teman-teman. Nanti ini 2 kali 16 kurang 1 15, jadi 2 kali 15 sama dengan 30. Nah ini sama ya teman-teman, ini 30, ini 30. Jadi mau baik dihitung manual atau mau dihitung pakai rumus itu hasilnya sama. Nah coba kita ke contoh soal yang ada di modul ya teman-teman. Jadi ini contoh-contoh soalnya. Kita ke deret yang aritmatik dulu. Jadi ini di contoh 716 ya teman-teman. Ini tentukan beda dan suku ke-15 dari barisan aritmatika. Jadi untuk ngitung beda tadi ya U2 kurang U1. Ini kan bisa tulis U1, U2, U3, U4 gitu ya. Jadi U2 kurang U1. 17 kurang 12 sama dengan, atau ini kan ini U2 kurang U1, ini U3 kurang U2 dan seterusnya ya, mau U4 kurang U3 gitu dan hasilnya berapa, 5 ya teman-teman. Jadi nggak usah tulis semua teman-teman, kalau mau nyari beda ya langsung aja beda sama dengan 17 kurang 12 sama dengan 5 gitu aja, nggak usah ditulis semua. Ini kan contoh aja. Nah kemudian kalau ditanya U15 gitu, U15 berarti U15 sama dengan A tambah 14B ya. Ini kan tadi rumusnya N-1, N nya 15 kurang 1 14B. Jadi gitu. Kalau nanti ditanya U100 berarti A plus 99B seperti tadi ya teman-teman. Nah ini tinggal dimasukin aja, A nya itu 22 suku pertamanya, kemudian bedanya berapa, 5. Jadi 14 kali 5 ini 70. Nah ini sama, tinggal ditambahin 82, sama lah seperti yang contoh di atas. Selanjutnya kita bahas contoh 719. Jadi ini sedikit beda tipe soalnya. Jadi yang diketahui suku ke-5 dan suku ke-10 berturut-turut, ini ya barisan aritmatika berturut-turut 25 dan 45. Jadi ini artinya yang 25 ini suku ke-5, ini U5 ya. Yang 45 ini tadi U10. Gitu. Nah, untuk U5 ini berarti nanti kan kita bisa tulis U5 seperti yang tadi ya, U5 itu sama dengan A
tambah 4B. 4-nya dari mana? Dari tadi ya, kan tadi A plus N-1 B ya rumusnya. Anip N-1 jadi 4. Jadi kalau 10 berarti A plus 9B. Nah, langkah selanjutnya kita eliminasi dua persamaan ini, persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita eliminasi. Nah, eliminasi itu sebenarnya dari mana sih? Sebenarnya eliminasi itu sama seperti kemarin ya teman, kita melakukan hal yang sama di kedua ruas gitu. Jadi contohnya gini, sebenarnya kan ini persamaannya kan A plus 4B sama dengan 25. Nah, ini sebenarnya kedua ruas itu dikurangin A plus 9B, ini juga harusnya dikurangin A plus 9B gitu. Cuman kan kita tahu A plus 9B sama dengan berapa? A plus 9B sama dengan 45 nih ya. Makanya A plus 9B ini bisa diganti 45 itu. Jadi eliminasi itu sebenarnya mengurangkan hal yang sama di kedua ruas gitu. Nah, ini berarti sebelah kiri sisa min 5B, hanya kan habis ya teman-teman. Sebelah kanan berarti min 20 sama dengan B gitu. Pak, tapi saya mengerjainnya mau beda lah Pak gitu. Saya mau substitusi, boleh cara substitusi. Kalau substitusi mungkin yang pertama persamaan kedua dulu, A plus 9B sama dengan 45. Nah, 9B itu saya pecah menjadi A plus 4B tambah 5B. Ya kan 9 kan bisa dipecah ya seperti ini ya. Ini sama dengan 45. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ini kenapa dipisah seperti ini, karena ini kan A plus B ini kita bisa ganti nanti menjadi 25. Kan ini A plus B sama dengan 25 ya. Kita substitusikan, ini berarti jadi 25 ditambah 56 sama dengan 56. 5B sama dengan 45. Nah, jadi 5B sama dengan 5B sama dengan berapa? Sama-sama dikurang 25 ya teman-teman. Jadi 20, kita peroleh B nya sama dengan 4, sama-sama dibagi 5. Jadi sama ya ini. Jadi mau ini substitusi atau ini eliminasi, hasilnya sama. Jadi idenya seperti itu ya teman-teman. Jadi yang pertama dari sini ya kita peroleh tadi kan yang diketahui kan U5 sama dengan 25, terus U5 nya kita ganti menjadi A plus 4B sama dengan 25 ya, seperti ini ya. Jadi kan ini persamaan pertama, terus ini persamaan keduanya U10 itu sama dengan 45. U10 nya itu juga kita ganti A plus 9B sama dengan 45. Jadi ini persamaan keduanya, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, baru ini mau dieliminasi boleh, mau disubstitusi boleh. Akhirnya nanti setelah dieliminasi substitusi kita peroleh B. Jadi idenya seperti itu. Kita cari B nya dulu, kemudian kita cari A. Karena yang nanti yang ditanya ini yang terakhir suku ke-6 ya, U6. Dan 4 suku pertamanya. Berarti kita cari U6, kemudian kita cari U1, U2, U3, U4. Nah, setelah ini ya kita cari A cukup mudah karena B-nya kita udah ketahuan. Kita bisa substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Gitu ya teman-teman ya. Coba kalau di sini disubstitusikan di persamaan pertama ya, A plus 4B sama dengan 25. Jadi substitusikan B-nya. Ini 4 kali 4 16, hanya ketemu 25 kurang 16. Ini sama-sama dikurang 16 ya, ruas kiri kurang 16, ruas kanan kurang 16. Jadi A-nya sama dengan 9. Nah, berarti untuk nyari U6 berarti kan A plus 5B ya tadi ya, sesuai rumus. Nah, sama dengan berarti 9 tambah 5 kali 4. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 tambah 9 sama dengan 29. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian kan tadi juga ditanya U1, U2, U3, U4 ya, tinggal dimasukin
masing-masing. U1 tadi sama dengan A, hanya sama dengan 9 ya, kita tulis 9. Terus tinggal dihitung aja sesuai rumus ya. Jadi U2 berarti A plus B, U3 A plus 2B, U4 A plus 3B. Seperti itu teman-teman. Nah di soal yang geometri itu juga sama ya. Misalkan ini juga suruh nentuin R nya kan tinggal U2 per U1, terus U1 nya tinggal dimasukin rumus seperti tadi sama. Nah ini yang mirip contoh yang 719 ini ada juga di soal geometri. Jadi ini diketahuin 48 min 384 itu suku ke-5 sama suku ke-8. Nah berarti ini U5 48 ya, terus min 384 itu U ke-8. Nah ini berarti U5 kan bisa tulis kan, ini diketahuinya kan U5 sama dengan 48. Nah U5 nya kita gantikan jadi AR pangkat 4 sama dengan 48. Nah ini U8 nya kan kita bisa tahu berapa, AR pangkat 7, jadinya AR pangkat 7 nya sama dengan min 384 ya teman-teman. Jadi nanti ini jadi persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah ini boleh pakai cara eliminasi kayak tadi atau boleh pakai cara substitusi. Nah ini yang di sini yang di modul ini pakai cara substitusi ya teman-teman. Jadi ini AR pangkat 7 nya, ini AR pangkat 7 kita pecah menjadi AR pangkat 4 kali AR pangkat 3. Kenapa 4? Supaya sama dengan persamaan pertama ya. Jadi seperti itu. Nah terus setelah itu kan berarti kita bisa tulis R pangkat 7 ini R pangkat 4 kali R pangkat 3. Nah R pangkat 4 nya kan ini kita udah tahu R pangkat 4 sama dengan 48. Nah ini kita ganti 48. Nah kemudian ya tinggal R pangkat 3 sama dengan berapa, ini sama-sama dibagi 48 sama dengan min 8. Min 8 itu R pangkat 3 sama dengan min 8, kita boleh bisa langsung tulis gini ya, pangkat 3 gini, atau kita bisa tulis gini min 2 pangkat 3, itu berarti nanti R nya sama dengan min 2. Ini kita bisa ya, dari sini kita bisa langsung tulis R sama dengan akar pangkat 3 dari min 8 ya sama dengan min 2, atau kita bisa tulis seperti ini dulu, min 2 pangkat 3 R pangkat 3, berarti kan nanti sama-sama di akar pangkat 3, pangkat 3 nya habis, berarti R sama dengan min 2. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian yang ditanya apa nih, tentukan U ke-7, berarti U7. Oh ya, sebelumnya berarti ini kan udah ketemu R, kemudian langkah selanjutnya kita cari A nya dulu ya. Nyari A tinggal disubstitusikan gitu, substitusikan, kita tahu R nya min 2, ini tinggal substitusikan jadi min 2 pangkat 4, kemudian kita peroleh 48 sama dengan 16A, berarti A nya sama dengan 3. Jadi kita udah tahu A nya 3, R nya min 2, nah tinggal kita masukin ke rumusnya kan, U7 sama dengan AR pangkat 6, tinggal 3 kali min 2 pangkat 6, karena R nya min 2, A nya 3, berarti kan 3 kali min 2 pangkat 6 sama dengan 3 kali 64 sama dengan 192. Terus misalkan Pak ini kalau pakai eliminasi bisa nggak Pak? Bisa teman-teman, tetap bisa. Jadi kalau misalkan mau pakai eliminasi, ini kan yang diketahui ini ya, min 384 sama dengan AR pangkat 7. Nah kalau eliminasi berarti karena ini perkalian, berarti nanti sama-sama dikali atau sama-sama dibagi ya. Berarti ini misalkan saya bagi AR pangkat 4. Nah karena ini ya, karena persamaan pertamanya AR pangkat 4. Kalau persamaan pertamanya AR pangkat 5 ya dibagi AR pangkat 5. Jadi kedua ruas sama-sama dibagi AR pangkat 4. Nah karena kita tahu AR pangkat 4 nya sama dengan 48 berarti yang sini ganti 48 ya teman-teman.
jadi ini ganti 48. Jadi seperti itu ya. Jadi kita melakukan hal yang sama di kedua ruas gitu. Nah ini kan tinggal ini habis R pangkat 7 bagi R pangkat 4, berarti kan pangkatnya dikurangin, 7 kurang 4 itu sama dengan R pangkat 3. Terus 384 bagi 48 sama ya, min 8 udah sama. Ini di akar pangkat 3, akar pangkat 3, jadi ketemu R nya min 2 itu. Jadi mau dieliminasi ini, jadi ini eliminasinya berkalian ya, melakukan hal yang sama di kedua ruas lah. Yang penting seperti itu. Jadi jangan bingung, loh kok ini eliminasinya seperti itu, kurang dikurang atau tambah, ini kok eliminasi dibagi. Sebenarnya eliminasi itu kan intinya melakukan hal yang sama di kedua ruas. Jadi alasannya seperti itu ya teman-teman. Jadi sekian dulu, selamat belajar.